Menteri Keuangan kan bilang bahwa tahun depan itu ekonomi global akan mengalami resesi. Dan itu pasti katanya. Yang kemudian direspon lebih horor oleh para pejabat yang lain dengan menyebut ekonomi kita tuh tahun depan akan gelap atau gelap sekali. Juga bahkan ada yang menyebut akan ada badai datang ke Indonesia. Memangnya begitu? Yeah. Resesi itu kan biasa aja lah sebenarnya. Gini, itu persoalan krisis ya. Jadi itu bagian dari siklus bisnis. Resesi itu secara teknis itu kan ketika ekonomi secara tahunan dalam 2 kuartal berturut-turut itu tumbuhnya negatif. Atau bahasa keren itu kontraksi. Sebenarnya menyusut. Kira-kira gitu. Bahasa gampang kita tuh menyusut ekonomi itu. Kalau size ekonomi kita 1000 kemudian menjadi 900, ya itulah menyusut. Kita ngalamin tuh kan tahun 2020, kuartal kedua, kuartal ketiga ekonomi kita kan negatif tumbuhnya. Ekonomi kita menyusut. Kemudian di akhir tahun juga kemudian tumbuhnya minus. Kita udah ngalami, bukan hanya 2020. 98 kita ngalami. Tahun 60-an kita ngalami. Jadi kita udah 3 kali mengalami resesi. Biasa aja gitu. Artinya apa? Setelah resesi itu akan biasa, siklusnya itu setelah dia resesi turun, maka dia akan kembali naik. Gitu. Nah ini memang harus kita akui memang ada impact-nya. Impact-nya tuh gini, ketika ada resesi, itu kan semuanya lagi pada lesu tuh. Ekonomi lagi meriang, nah itu kan di ekonomi global. Itu artinya apa? Ekspor kita itu juga akan mengalami perlambatan. Mungkin turun, mungkin minus. Karena kan daya beli masyarakat atau di negara yang mengalami resesi itu kan kecil sekali pada lesu. Karena ekspor kita tuh turun, kemudian kan itu berimplikasi ke produksi. Lah, perusahaannya kan yang tadinya produksinya 10, kemudian diturunin jadi 5 atau jadi 3. Impact-nya apa? Penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerjanya itu bisa jadi semakin kecil. Ya mungkin ada efek PHK mungkin ya. Ataupun kalaupun tidak ada PHK, tapi ekonomi kemudian ke negara-negara lain, termasuk negara kita itu akan mengalami kelesuan. Daya beli masyarakat juga turun gitu. Nah yang jadi persoalan sekarang, yang paling penting kan kita bagaimana kita siap merespon. Atau kira-kira kita nyebutnya bagaimana mitigasinya gitu kan. Nah sebenarnya simpel aja, ketika ekonomi sedang mengalami lesu, kemudian kita juga mengalami perlambatan di Indonesia, efek dari global, nah kemudian juga ada ancaman pada pendapatan kita, misalnya orang yang biasa kerja mandiri dapat proyek 100 misalnya dalam 1 bulan, itu bisa jadi tinggal 40, biar tinggal 30, karena orang pada nahan belanja kan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai individu? Yang pertama, kalau lo lagi ngajuin kredit nih sekarang nih, lebih baik tunda deh. Kenapa? Karena efeknya itu, biasanya kan kredit itu suku bunganya itu nggak fix, nggak tetap dalam sepanjang tahun. Tapi ada floating kan, ada suku bunganya mengambang. Efeknya, ketika suku bunganya mengambang, ini kan tiba-tiba suku bunganya bisa naik nih. Bisa naik, kemudian daya beli kita menjadi turun. Atau kemampuan kita membayar menjadi turun, dan itu ada risiko yang lebih tinggi. Jadi lebih baik tunda dulu kalau mau kredit. Kalian mau beli mobil, mau beli motor, tunda dulu deh. Apalagi mau liburan. Nah, udahlah kalau liburan tunda aja dulu lah. Karena kita harus waspada. Tapi kalau mau nikah, jangan ditunda, langsung aja gitu. Nah, jadi intinya adalah bahwa ketika kita menghadapi resesi, kita harus waspada. Bukan kemudian ini menjadi horor, karena ini adalah biasa dalam siklus bisnis. Transmisinya mungkin akan datang pada katakanlah kalau kuartal pertama 2023 itu resesi global terjadi beneran, paling transmisinya terjadi di kita itu di kuartal 2 dan kuartal ketiga. Kemudian kepada individu mungkin di kuartal ketiga dan kuartal 4. Nah, jadi kita tapi bukan berarti kita harus mengambil sikap itu nanti. Dari sekarang kita harus siap. Kita harus pada. Sing penting itu eling lan waspada.